Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan penelitian yang sudah kami kerjakan yang berjudul prediksi kepadatan kendaraan di jalan raya selama jam sibuk menggunakan distribusi Poisson. Oke, yang pertama bab 1 pendahuluan. Latar belakang kepadatan lalu lintas di jalan raya adalah permasalahan utama di banyak kota besar di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Isu ini tidak hanya mempengaruhi kelancaran lalu lintas, tetapi juga berdampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti efisiensi waktu, perjalanan, biaya transport, dan kualitas udara. Di beberapa kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung, jumlah kendaraan yang melintas biasanya mencapai puncak pada jam-jam sibuk, terutama pagi ketika orang berangkat bekerja atau sore ketika mereka pulang. Untuk mengatasi masalah kepadatan lalu lintas ini, berbagai solusi telah diterapkan, mulai dari pembangunan infrastruktur, jalan tol dan flyover, hingga penggunaan teknologi dalam pengaturan lalu lintas seperti sistem lampu lintas pintar dan kebijakan ganjil genap. Namun, agar solusi ini lebih efektif, pemahaman pola kepadatan kendaraan menjadi kunci. Informasi yang tepat mengenai jumlah kendaraan yang melewati titik tertentu di jalan raya dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang situasi lalu lintas. Metode statistika adalah cara yang efektif untuk memahami dan memprediksi pola kepadatan kendaraan. Distribusi Poisson sebagai salah satu metode statistika sering digunakan dalam memperkirakan kejadian diskrit yang terjadi dalam interval waktu tertentu. Distribusi ini dapat digunakan untuk memperkirakan jumlah kendaraan yang melewati dalam waktu tertentu, seperti per menit atau per jam. Keunggulan pendekatan ini terletak pada kejelasan dan kemampuannya memberikan gambaran yang akurat dengan hanya menggunakan rata-rata peristiwa atau biasa disebut dengan lambda. Dengan mengadopsi distribusi Poisson ini, kita dapat menghasilkan simulasi untuk memprediksi jumlah kendaraan yang akan melintas di suatu titik jalan dalam berbagai situasi, seperti saat ramai atau sepi. Prediksi ini berguna untuk mengambil keputusan tentang yang pertama, menentukan lokasi terbaik untuk membangun infrastruktur lalu lintas baru, mengatur jadwal atau durasi lalu lintas di persimpangan, memperkirakan waktu tempuh rata-rata di jalur tertentu, melaksanakan kebijakan lalu lintas dinamis seperti sistem ganjil genap atau pembatasan kendaraan barang. Dan yang terakhir, hasil prediksi juga dapat digunakan untuk menganalisis dampak kepadatan lalu lintas terhadap kualitas udara di sekitar jalan raya. Semakin padat lalu lintas, semakin tinggi emisi karbon yang dihasilkan. Ini dapat berdampak pada kesehatan masyarakat di sekitar area tersebut. Oleh karena itu, memahami pola kepadatan kendaraan bukan hanya bermanfaat dalam pengaturan lalu lintas, tetapi juga mendukung pembangunan kota yang lebih berkelanjutan. Maka, studi ini menggunakan distribusi Poisson untuk meramal jumlah kendaraan yang melintas di suatu titik jalan selama periode waktu tertentu. Penelitian ini akan memberikan simulasi visual mengenai distribusi jumlah kendaraan. Hal ini dapat membantu dalam memberikan rekomendasi kebijakan berbasis data untuk menangani masalah kepadatan lalu lintas di perkotaan. Lanjut ke rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara memanfaatkan distribusi Poisson untuk memprediksi jumlah kendaraan yang melintas di jalan raya pada jam sibuk. Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang perlu diperhitungkan agar prediksi menggunakan distribusi Poisson dapat lebih akurat. Sejauh mana distribusi Poisson mampu mempresentasikan pola lalu lintas kendaraan pada jam sibuk di berbagai kondisi jalan. Pada penelitian ini memiliki tujuan untuk memprediksi kepadatan lalu lintas di jalan raya selama jam sibuk berdasarkan data historis. Jam sibuk atau puncak diidentifikasi sebagai periode dengan volume lalu lintas tertinggi. Misalnya jam 7 sampai jam 9 pagi ketika orang pergi bekerja, atau jam 4 sampai jam 6 sore ketika mereka pulang. Prediksi ini dibuat untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang pola lalu lintas. Hal ini dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam perencanaan dan manajemen lalu lintas. Tujuan penelitian ini secara khusus adalah: yang pertama, mengidentifikasi pola historis lalu lintas.
Penelitian ini menggunakan data historis jumlah kendaraan yang melintas pada titik tertentu selama jam sibuk. Yang kedua, memprediksi kepadatan kendaraan di jalan raya. Distribusi Poisson memprediksi jumlah kendaraan yang melintas dalam selang waktu tertentu. Selanjutnya, mengembangkan simulasi data kepadatan kendaraan. Penelitian ini melakukan simulasi menggunakan perangkat lunak statistik air programming untuk menghasilkan data yang mempresentasikan kepadatan kendaraan di jalan raya. Selanjutnya, menelaah potensi lonjakan lalu lintas, mengidentifikasi peluang terjadinya lonjakan lalu lintas ekstrim. Contohnya jumlah kendaraan yang sangat tinggi dibanding rata-rata. Selanjutnya, memberikan rekomendasi kebijakan. Berdasarkan hasil analisis dan prediksi, penelitian ini memberikan rekomendasi berdasarkan data kepada pihak terkait seperti Dishub dan operator lalu lintas. Rekomendasi tersebut termasuk penjadwalan lampu lalu lintas yang adaptif terhadap kepadatan. Yang kedua, peningkatan pengawasan atau petugas lalu lintas di titik rawan macet. Yang ketiga, penempatan rambu lalu lintas tambahan atau penyediaan jalur alternatif. Yang terakhir, menyediakan dasar untuk penelitian lanjutan. Hasil ini dapat menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut, seperti integrasi dengan teknologi IoT untuk sistem lalu lintas pintar atau pengembangan model prediksi yang lebih kompleks menggunakan data real time. Dengan tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengatasi masalah kepadatan lalu lintas di perkotaan, terutama selama jam sibuk, dan meningkatkan efisiensi perjalanan bagi masyarakat. Selanjutnya, dasar teori distribusi Poisson. Distribusi ini memiliki definisi probabilitas yang digunakan untuk memodelkan jumlah kejadian tertentu yang terjadi dalam interval waktu atau ruang tertentu dengan asumsi bahwa kejadian tersebut terjadi secara independen dan dengan rata-rata kejadian yang konstan dalam interval tersebut. Distribusi tersebut memiliki ciri-ciri terjadi secara independen, artinya kemunculan satu kejadian tidak mempengaruhi kemunculan kejadian lainnya. Yang kedua, probabilitas terjadi lebih dari satu kejadian dalam interval yang sangat kecil dapat diabaikan. Rata-rata jumlah kejadian atau lambda dalam interval tertentu diketahui dan tetap konstan. Memiliki rumus P X sama dengan K sama dengan lambda pangkat K dikurangi E pangkat negatif lambda per K permutasi, di mana P X sama dengan K adalah probabilitas K kendaraan melintas. Lambda adalah rata-rata jumlah kendaraan persatuan waktu. E adalah konstanta memiliki nilai 2,71828. K jumlah kendaraan. Untuk ketiga, data historis menunjukkan bahwa rata-rata jumlah kendaraan yang melintas di suatu titik jalan raya selama jam sibuk adalah 20 kendaraan per menit. Informasi ini digunakan untuk mensimulasikan pola distribusi kepadatan kendaraan menggunakan distribusi Poisson yang cocok untuk memetakan kejadian dikret pada interval waktu tertentu. Langkah-langkah simulasi. Yang pertama, menetapkan parameter rata-rata jumlah kendaraan per menit atau lambda sama dengan 20 digunakan sebagai parameter distribusi Poisson. Yang kedua, simulasi data. Jumlah kendaraan dalam 1000 menit disimulasikan menggunakan distribusi Poisson. Simulasi ini mempresentasikan jumlah kendaraan yang melintas di titik jalan tersebut selama periode waktu tertentu. Untuk poin ketiga, visualisasi. Histogram digunakan untuk menggambarkan pola distribusi jumlah kendaraan dalam data yang telah disimulasikan. Histogram memberikan gambaran tentang frekuensi jumlah kendaraan per menit pada R. Untuk simulasi berikut hasil dari distribusi Poisson dengan rata-rata lambda 20 berhasil mempresentasikan pola lalu lintas pada titik jalan raya selama jam sibuk. Hasil ini mengindikasikan bahwa lalu lintas cenderung stabil dan sedikit variasi ekstrim sehingga mempermudah perencanaan lalu lintas.
Dengan probabilitas yang tinggi di sekitar nilai rata-rata, rekomendasi kebijakan seperti penyesuaian durasi lalu lintas, penambahan petugas di titik rawan macet, atau pengaturan jalur alternatif dapat diterapkan untuk mempertahankan efisiensi lalu lintas. Simulasi ini memberikan gambaran yang jelas mengenai pola kepadatan kendaraan dan dapat menjadi dasar untuk mengambil keputusan dalam manajemen lalu lintas di perkotaan. Untuk kesimpulannya, bahwa distribusi Poisson adalah metode yang tepat untuk menggambarkan tingkat kepadatan lalu lintas di jalan raya dalam periode waktu tertentu, terutama pada jam-jam sibuk, dengan asumsi bahwa kendaraan melewati arka dengan sendirinya dan rata-rata jumlah kendaraan per menit dapat didefinisikan. Distribusi ini memberikan alat prediktif yang bisa diandalkan. Menurut simulasi, perkiraan menunjukkan bahwa jumlah kendaraan yang melintas setiap menit saat jam sibuk sebagian besar berada di sekitar 20 kendaraan rata-rata. Berbagai jumlah kendaraan yang terjadi juga bisa disesuaikan oleh sifat distribusi yang fleksibel ini, sehingga memberikan gambaran yang realistis tentang pola lalu lintas. Hasil analisis ini dapat digunakan dalam perencanaan dan manajemen lalu lintas. Data tentang jumlah kendaraan rata-rata per menit bisa digunakan untuk menentukan lokasi terbaik untuk memasang lampu lalu lintas atau mengatur waktu siklus lampu agar lebih efektif. Tambahan itu, fakta perakiraan bisa menolong menyusun jalan pilihan untuk mengurangi kepadatan di lokasi-lokasi khusus saat waktu padat. Oleh karena itu, distribusi Poisson tidak hanya penting dalam model matematika, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis data di industri transportasi. Berikut adalah laporan dari kami. Bila ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.